Oke, Bu Guru mulai. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Di pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan terkait pertidaksamaan linear atau bisa juga disebut pertidaksamaan garis lurus. Nah, pertemuan kali ini Bu Guru akan melanjutkan, yaitu ke yang namanya pertidaksamaan kuadrat. Oke, ketika pertidaksamaan linear menentukan daerah penyelesaian itu nanti dibatasi oleh garis lurus. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat, untuk menentukan daerah penyelesaian nanti akan dibatasi oleh kurva kuadrat. Sistemnya sama, kalian harus menentukan grafiknya terlebih dahulu yang nanti digunakan sebagai batas. Selanjutnya baru nanti kalian menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, Bu Guru juga sempat memberikan contoh yang Bu Guru minta untuk kalian pelajari. Itu yang tertampil di layar ini ya. Oke. Di sini Bu Guru akan mencoba menjabarkannya atau menjelaskannya ya pada kalian. Nah, contoh di situ ada pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat plus 2X plus 3. Ini ya. Oke. Sebelum menyelesaikan itu, Bu Guru akan mencoba memberikan kalian bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah nanti Y titik itu nanti diisi oleh tanda pertidaksamaan ya. Bisa berupa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, ini nanti titik A X kuadrat plus BX plus C. Seperti ini. Jadi bentuk umumnya dari sistem pertidaksamaan kuadrat adalah ini. Nah, kalian biar tidak bingung harus bisa mendapatkan bentuk ini. Jadi seumpama nanti di soal bentuknya belum Y di ruas kiri dan X di ruas kanan, nanti dibuat menjadi bentuk umum seperti ini dulu ya, dengan memindahkan ruasnya gitu. Tapi kalau kalian sudah dapat bentuk seperti ini, bisa langsung lanjut dikerjakan gitu. Oke, contohnya di situ tadi yang sudah Bu Guru berikan ada Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, ini kalian diminta untuk menentukan daerah penyelesaiannya, gitu kan? Ini sudah berupa bentuk umum. Y-nya sudah di ruas kiri, kemudian A-nya di sini adalah negatif 1, ya kan? B-nya adalah positif 2, dan C-nya adalah 3. Nah, kalau sudah menjadi bentuk umum, langkah selanjutnya masih sama anak-anak. Dari pertidaksamaan diubah menjadi bentuk persamaan. Artinya apa? Tanda pertidaksamaan ini diubah menjadi tanda sama dengan. Menjadi menjadi persamaan. Oke, persamaannya akan menjadi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3 ya. Jadi yang tadinya tandanya kurang dari sama dengan diubah menjadi tanda sama dengan. Nah, kalau sudah mendapatkan persamaannya, dari persamaan ini harus kita buat grafiknya dalam diagram kartesius. Nah, di sini bentuknya sudah bukan bentuk linear lagi, tapi bentuk
kuadrat. Nanti yang akan kalian peroleh adalah bentuk kurva. Nah, untuk mendapatkan kurvanya, kalian harus menentukan titik-titik koordinat. Nah, titik-titik koordinat yang perlu kalian temukan itu apa saja? Nanti ada 3 hal di sini. Meskipun tidak selamanya harus menggunakan 3 hal ini, tapi hal yang paling pokok adalah ini. Tipot X atau titik potong dengan sumbu X. Itu nanti untuk mendapatkan tipot X nilai Y dibuat 0. Berarti di sini Bu Winda kasih keterangan Y sama dengan Y sama dengan 0. Selanjutnya, hal kedua yang harus kalian peroleh adalah tipot Y. Tadi tipot X, sekarang tipot Y. Gantian. Kalau tadi mencari tipot X, Y-nya yang 0, sekarang mencari tipot Y, nilai X-nya yang sama dengan 0. Itu tadi mencari tipot X, tipot Y. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menentukan apa ini? Nilai optimum. Oke, ya. Ini nanti nilai optimum itu bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum dari grafiknya, ya. Atau biar sama itu bisa juga disebut sebagai titik puncak dari suatu grafik kuadrat. Oke, biar lebih jelas, di sini Bu Guru mulai jelaskan ya. Dari sini Bu Guru mempunyai persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, sebelum mulai mencari 3 hal ini, Bu Guru mau mengajak kalian untuk mengidentifikasi bentuk grafiknya dulu. Jadi, grafik fungsi kuadrat itu nanti bisa terbuka ke atas seperti ini, seperti huruf U, atau terbuka ke bawah seperti ini. Oke, seperti huruf N. Nah, di sini ada titik puncaknya. Nah, kalau terbuka ke atas berarti dia punya nilai minimum. Kalau dia terbuka ke bawah, dia akan mempunyai nilai maksimum. Nah, untuk mengetahui grafiknya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, dilihat dari koefisien X kuadrat. Di situ nilainya negatif atau positif. Nah, di sini X kuadrat koefisiennya adalah negatif 1. Nah, kalau nanti koefisiennya itu berupa negatif, grafiknya akan terbuka ke bawah. Nanti akan kita buktikan grafiknya terbuka ke bawah atau enggak. Sedangkan nanti kalau X kuadrat ini nilainya koefisiennya positif, nanti dia akan terbuka ke atas. Oke, nanti Bu Guru beri contoh satu persatu. Nah, di sini contoh pertama dulu untuk yang terbuka ke bawah, karena koefisien X kuadrat adalah negatif. Dimulai dari yang pertama, kita harus mencari koordinat titik potong dengan sumbu X. Bu Guru singkat tipot X, gitu kan. Tipot X. Tadi di situ tipot X bisa dicari apabila Y-nya sama dengan 0. Begitu kan? Nah, di sini persamaannya ini. Kita ganti Y-nya dengan 0. Berarti diperoleh 0 sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Seperti ini ya. Oke. Nah, di sini bisa Bu Guru pindah ruas, ya kan? Biar 0-nya di posisi kanan, berarti menjadi X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Gini kan? Oke, diperoleh seperti ini, bentuknya kuadrat. Nah, untuk mencari tipot X adalah dengan memfaktorkan ini, biar mendapatkan nilai X-nya.
gitu. Dan di sini karena difaktorkan, nanti kita akan mendapatkan dua nilai X. Artinya titik potong dengan sumbu X nanti ada dua buah koordinat. Oke, kita faktorkan dulu di sini. X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Bila difaktorkan akan diperoleh, oke, dikali hasilnya positif 3 dijumlah hasilnya negatif 2. Yaitu bilangan negatif 3 dan positif 1, ya kan? Berapa? Negatif 3 dan plus 1, ya kan? Dikali, min 3, min 2, min 1. Oke. Maaf ya, Bu Guru ulangi. Tadi kan awalnya seperti ini ya. Sudah dipindah ruas menjadi, dipindah ruas ternyata yang positif 3 ini dipindah ruas harusnya menjadi min 3 gini ya, sama dengan 0. Oke, untuk mendapatkan nilai X dia kita faktorkan. X kali X sama dengan 0. Tadi berarti harusnya di sini dikali hasilnya negatif 3 dijumlah negatif 2. Ada yaitu bilangan berapa? Negatif 3 dan positif 1. Ya kan? Kalau dikalikan mereka akan menjadi negatif 3. Kalau dijumlahkan akan menjadi negatif 2. Sehingga dari sini diperoleh X min 3 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Diperoleh nilai X yang pertama sama dengan positif 3 dan X yang kedua adalah negatif 1. Gitu ya. Kita dapatkan dua nilai X. Nah, berarti grafiknya ini akan memotong X di koordinat 3 dan di koordinat X sama dengan negatif 1. Karena tadi Y-nya 0 ya di sini, berarti titik koordinatnya itu kan X, Y. Berarti akan menjadi 3,0 dan negatif 1,0. Oke, ini dua koordinat pertama yang kita peroleh, yaitu tipot X. Kita simpan dulu. Oke. Selanjutnya, setelah tipot X, kita harus mencari yang namanya tipot Y. Tipot Y. Tipot Y berarti kalau tadi mencari tipot X Y-nya yang 0, sekarang mencari tipot Y X-nya yang sama dengan 0. Berarti dari persamaan ini, ya kan, kita buat X-nya 0. Akan menjadi Y sama dengan min 0 kuadrat plus 2 kali 0 ditambah 3. Diperoleh Y-nya sama dengan 0 tambah 0 tambah 3. 3. Y-nya sama dengan 3. Nah, berarti grafik fungsi kuadrat ini akan memotong sumbu Y di 3. Oke, tadi memotong sumbu Y itu nilai X-nya 0. Berarti titik koordinatnya adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti koordinatnya adalah 0,3. Nah, seperti ini. Ini adalah titik potong dengan sumbu Y, gitu ya. Jadi ini tadi titik potong sumbu X diperoleh X, Y-nya 3,0 dan min 1,0. Sedangkan tipot Y
untuk X-nya 0 diperoleh koordinatnya 0,3. Jangan kebalik ya. Tipot X nilai Y-nya yang 0, tipot Y nilai X-nya yang 0. Oke, itu kita sudah mendapatkan dua hal. Ya kan? Dua hal ini dan ini. Ya kan? Tinggal menentukan nilai optimum atau titik puncaknya. Oke. Nah, optimum atau puncak. Nah, untuk menentukannya itu ada rumusnya ya. Jadi nanti kita menentukan puncak. Guru menuliskannya puncak saja ya di sini. Puncak. Nah, puncak itu nanti koordinatnya adalah XP, YP. Seperti ini anak-anak. Oke. XP, YP. Nah, rumus untuk mencari XP itu adalah sumbu simetrinya ya. Nah, itu sama dengan apa? Min B per 2A. Ini harus kalian ingat-ingat. Nah, nanti ketika kalian sudah mendapatkan nilai XP, untuk mencari nilai YP, tinggal mensubstitusi hasilnya ini ke persamaannya ini. Gitu. Itu cara yang paling mudah. Atau kalau kalian mau menggunakan rumus, bisa menggunakan rumus ini. YP sama dengan D per min 4A. Itu. D itu apa? D bisa dijabarkan menjadi B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi ini adalah nilai D. Itu. Boleh kalian mensubstitusikan nilai XP untuk mendapatkan nilai YP. Atau boleh juga kalian menggunakan rumus ini, gitu ya. Oke, nanti Bu Guru coba keduanya. Sekarang kita mencari XP dulu yuk, mencari nilai puncak. XP sama dengan min B per 2A. Oke, kalian tahu kan di sini, tadi di awal. Oke, ini pertidaksamaannya kan ada Y titik AX kuadrat plus BX plus C, ya kan? Kalau pertidaksamaan seperti ini, berarti A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah positif 2, dan C-nya adalah 3. Itu berlaku sama untuk persamaannya. Berarti kalau kita mau mencari min B per 2A, di sini B-nya adalah 2. Berarti sama dengan min 2, ya kan, per 2A. A-nya adalah negatif 1. Berarti berapa ini? 2 dikali 1. Gitu kan? 2 dikali min 1, maaf. 2 dikali min 1. Berarti sama dengan min 2 per min 2. Sama dengan 1. Itu adalah nilai XP. Gitu ya. Selanjutnya untuk mencari YP, Bu Guru akan mencoba untuk substitusi nilai ini aja. Oke. Berarti disubstitusi menjadi X-nya diganti 1. Berarti YP akan sama dengan negatif 1 kuadrat plus 2 plus 2 kali 1 tambah 3. Sama dengan min 1 plus 2 plus 3. Salah nggak? Sama dengan berapa ini? Min 1 plus 2. 1 tambah 3 adalah 4. Itu untuk YP. Berarti koordinatnya XP, YP adalah berapa itu? 1,4. Gitu ya. Ini adalah titik puncak atau nilai optimum.
optimum. Oke, sebelum Bu Guru menggambarkan, coba Bu Guru mau menggunakan rumus yang ini untuk menentukan YP-nya ya. Coba, kalau Bu Guru mencari YP menggunakan rumus itu, nanti harusnya nilainya sama. B kuadrat min 4AC, B-nya tadi 2 ya. Berarti 2 kuadrat min 4, A-nya tadi min 1, C-nya tadi 3 per min 4 dikali A-nya negatif 1. Coba kita hitung. 2 kuadrat adalah 4. Ditambah ya, negatif kali negatif positif. Tambah 12 dibagi min 4 min 1 adalah negatif 4. Gitu ya. Positif 4, mohon maaf. Negatif kali negatif kok. Negatif kali negatif positif akan sama dengan 16/4 sama dengan 4. Coba kita lihat dengan hasil sebelumnya yang substitusi, ya kan? Didapatkan hasil yang sama. Berarti untuk mencari YP, boleh mensubstitusikan hasil X ini, boleh juga menggunakan rumus yang ini, gitu ya. Oke, di sini dari ketiga syarat 1, 2, 3 sudah terpenuhi semua. Langkah selanjutnya tinggal digambar grafiknya. Nanti setelah digambar grafiknya ditentukan daerahnya. Oke. Menggambarnya di sini nggak apa-apa ya, tapi kalian nanti menggambarnya pakai buku kotak biar rapi. Oke. Di sini Bu Guru akan mencoba membuat grafiknya. Oke. Di sini apa tadi? Ini koordinat di diagram kartesius ya. Ini adalah sumbu X. Di sini ada sumbu Y. Oke, koordinat yang pertama adalah 3,0 dan negatif 1,0. Oke, 3,0 posisinya di sini ya. 1, 2, 3. Ini 3,0. Guru kasih warna merah. Yang satunya negatif 1,0. Berarti posisinya di sini. Nah, ini kan tipot X, jadi dia pas memotong sumbu X. Selanjutnya, koordinat yang kedua adalah 0,3. Dia memotong sumbu Y. Berarti 0,3 itu vertikalnya 3. 1, 2, 3 di sini. Oke, ini adalah 0,3. Nah, yang terakhir titik puncak adalah 1,4. Oke, ini 1, 4-nya di sini ya. Oke, 4. 1,4 posisinya di sebentar. Di sinilah ya kira-kira. Kalian menggambarnya menggunakan penggaris ya biar pas ya nanti. Oke. Di sini kira-kira. Coba tak kasih. Nah, ini artinya 1,4. Nah, di situ kita sudah punya 4 titik, yaitu 2 titik tipot X, 1 titik tipot Y, dan 1 titik puncak atau nilai optimum. Nah, keempatnya itu yang kita hubungkan menjadi kurva. Nah, tadi di awal kita sudah menduga karena X kuadratnya berkoefisien negatif 1, kurvanya akan terbuka ke bawah. Coba kita hubungkan. Oke, yang namanya puncak itu selalu di ujung. Berarti di sini nanti kita hubungkannya seperti ini. Membentuk puncak nih harusnya nih. Ini duduk nggak pas. Susah pakai ini. Sebentar ya. Nah, ini puncak. Nah, inilah ya kira-kira grafiknya ya. Nanti dikasih tanda panah. Nah, persamaannya tadi
adalah Y sama dengan min X kuadrat, apa tadi guru lupa, plus 2X plus 3. Nah, begini ya. Nah, ini dia grafiknya yang nanti akan menjadi batas. Oke. Sebelum masuk ke daerah, dicek dulu yuk di soal tadi. Kurang dari sama dengan. Berarti karena menggunakan sama dengan, grafiknya di sini nyambung, tidak putus-putus. Tapi nanti kalau seumpama menggunakan sama dengan, grafiknya dibuat putus-putus seperti ini. Oke. Itu kalau nanti soalnya tidak sama dengan. Tapi di sini soalnya kan tadi kurang dari sama dengan. Berarti ini penuh seperti ini. Oke, tinggal mencari daerah. Nah, daerahnya bisa dilihat di sini. Tak kasih keterangan. Daerahnya ada 2 di sini. Daerah 1 dan daerah 2. Nah, mengecek titiknya masih sama, mengecek daerahnya masih sama dengan memilih titik koordinat. Bebas menggunakan titik koordinat berapapun asal tidak dilalui grafik. Biasanya Bu Guru menggunakan koordinat 0,0 dan kebetulan di sini 0,0 tidak dilalui oleh grafik. 0,0 ada di daerah 2. Ketika 0,0 disubstitusi hasilnya benar, berarti daerah 2 masuk ke penyelesaian. Daerah 1 kita arsir. Ketika 0,0 disubstitusi hasilnya salah, berarti daerah 2 bukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya adalah daerah 1, sehingga daerah 2 kita arsir. Gitu ya. Oke, coba kita cek 0,0 kepertidaksamaan. Di sini aja ya. Y kan 0,0. 0,0. Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Ketika disubstitusi Y-nya diganti 0 ya. 0 kurang dari sama dengan min 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 3. 0 kurang dari sama dengan 0 tambah 0 tambah 3. 0 kurang dari sama dengan 3, pernyataan yang bernilai. Apa ini? Jelas? Benar. Ini ya kan? Bernilai benar. Karena bernilai benar, berarti daerah 2 masuk ke himpunan penyelesaian. Daerah 1 adalah daerah yang salah, sehingga kita arsir. Ngarsinya gini. Oke, di sini kita kasih keterangan HP gitu ya. Oke, yang ini bisa dihapus karena tadi Bu Guru menjelaskan untuk biar kalian tidak bingung ini daerah yang mana. Oke, HP-nya mungkin Bu Guru tulis di sini ya. Gede. HP. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya. Untuk menentukan pertidaksamaan kuadrat itu hampir sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan linier. Hanya saja bedanya ketika menentukan titik-titik koordinatnya. Di sini harus menentukan 3 hal ini. Gitu ya. Oke, bisa dilihat di sini gambar grafik seperti ini. Di sini. Nah, di pembahasan pun sama. Tadi kan melalui negatif Bunda kecilkan dulu. Melalui min 1,0, melalui 3,0, puncaknya 1,4, dan melalui Y di 3,0. Oke, daerah penyelesaiannya di sini. Ya kan? Oke, bisa dipahami ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Oke, cukup untuk pembahasan yang satu ini.